Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun sampai pada saat ini kalian masih belajar di rumah kalian masing-masing, biarlah kiranya pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan kalian boleh mengikuti video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kamu berkati anak-anak-Mu yang pada saat ini belajar di rumah mereka masing-masing Bapa. Engkau yang menjagai mereka. Biarlah kiranya kesehatan dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup mereka. Kamu berkati hati dan pikiran mereka Bapa, agar mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu ini Bapa yang akan menyampaikan pelajaran kepada anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi baru kita pada hari ini, bab 3, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Adapun bacaan Alkitab kita pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, kemudian Lukas 8 ayat 4 sampai 15 dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Pun kompetensi dasar pada pelajaran kita pada hari ini adalah bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya. Indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran kita pada hari ini adalah menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama adalah menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah, dan yang kedua itu adalah mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Bertumbuh sebagai keluarga Allah itu berarti keluarga itu bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Nah, keluarga Kristen itu merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Nah, anak-anak, karena itu di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen itu harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Nah, keluarga yang berkenan kepada Allah adalah keluarga yang berakal, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Nah, seperti pengajaran Tuhan Yesus yang mengabarkan bahwa Allah itu memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Nah, yaitu agar umat manusia itu bertumbuh lalu menghasilkan buah. Kalian boleh membuka Alkitab kalian yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kamu apa yang dimaksud dengan keluarga bahagia itu? Nah, setiap orang itu pasti mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang berbahagia. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terpandang. Banyak orang sekarang ini cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan itu dengan apa yang bisa dilihat oleh mata atau materi. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang bekerja sangat keras, membanting tulang demi menyejahterakan keluarganya. Hal ini memang tidak salah, namun menjadi salah jika mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Nah, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk memperoleh banyak harta, kekayaan, dan status sosial yang tinggi, misalnya dengan cara korupsi. Nah, sekarang tahukah kamu apa dasar kebahagiaan dalam ajaran Kristus? Nah, dalam ajaran Kristus yang menjadi dasar keluarga Kristen itu adalah sikap takut akan Tuhan. Jika kamu tidak melakukan sikap takut akan Tuhan, maka sia-sialah usaha manusia itu yang mengumpulkan harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkannya dalam hidupnya sebagai prioritas dengan bersandar kepada kebenaran takut akan Tuhan. Secara individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan terus-menerus dalam seluruh aspek, karena pertumbuhan bersifat individual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lainnya menjadi unik. Nah, karena itu anak-anak, cintailah diri kamu sebagaimana kamu adanya.
Apabila kamu sudah memaknai diri kamu secara objektif, maka dengan mudah kamu dapat memahami orang lain. Nah, keluarga itu sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Nah, dalam keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Syarat utamanya itu apa? Syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu dia syarat utamanya. Tidak, anak-anak, ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga itu menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Yang pertama adalah hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Dan yang kedua adalah tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Maka keluargamu itu akan bertumbuh di dalam keluarga Allah. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bertumbuh sebagai keluarga Allah itu berarti bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya, serta menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Apabila kasih terhadap Tuhan bertumbuh, kita akan menaati perintah-perintahnya. Bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Itulah yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian semuanya dapat mengerti dan dapat memahami inti dari pelajaran kita pada hari ini. Mengakhiri pelajaran kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami baru saja menyelesaikan pembelajaran kami dalam satu hari ini Bapak. Biarlah kiranya Hamba-Mu bawa anak-anak-Mu yang belajar pada saat ini di rumah mereka masing-masing, agar mereka dapat memahami Bapak, mengerti akan pelajaran ini Bapak. Kau berkati kehidupan kami Bapak, Engkau menjagai kami Bapak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.